apa kabar semuanya? Puji Tuhan, baik. Ketemu lagi sama aku, Miss Via. Miss Via lihat-lihat, kayaknya udah pada duduk manis, udah pada cantik dan ganteng, pasti udah siap mau beribadah. Yuk, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita beribadah, memuji dan menyembah nama Tuhan. Yuk, kita beribadah. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum kita beribadah, yuk kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami ucap syukur untuk kebaikan-Mu. Kami mau beribadah, Kau pimpin kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita masuk ke pujian yang kedua. Masih semangat kan memuji Tuhannya? Yuk kita bangkit berdiri. Baca kitab suci.
Doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Waktunya untuk mendengarkan cerita dan firman Tuhan. Cerita kali ini berjudul Merah Putih di Puncak Tertinggi. Di sebuah desa kecil, ada seorang anak bernama Didi. Didi adalah anak yang baik, yang sangat mencintai negaranya, Indonesia. Setiap hari, saat dia melihat bendera merah putih berkibar di sekolahnya, Didi selalu merasa bangga. Setiap kegiatan di sekolah yang berkaitan dengan pahlawan atau nasionalis, Didi pasti selalu ambil bagian di dalamnya. Di rumahnya, Didi tinggal bersama ayah, ibu, dan seorang kakeknya yang telah tua. Hampir setiap hari, Didi selalu mendengarkan cerita dari kakeknya tentang perjuangan para pahlawan yang merebut kemerdekaan. Kakek Didi amat sangat paham tentang perjuangan pada zaman dahulu, karena kakek Didi masih mengalami masa itu. Saat dulu terjadi, kakek Didi masih sangat kecil dan mau tidak mau harus menghadapi segala kesulitan di masa itu. Sebentar lagi akan memasuki hari peringatan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Berbagai media di televisi menyiarkan berbagai macam kegiatan yang akan dilakukan untuk memperingati hari yang sangat penting tersebut. Melihat hal itu, Didi kemudian teringat dengan cerita-cerita dari kakeknya. Ia terinspirasi dengan cerita yang penuh perjuangan itu. Akhirnya Didi memutuskan untuk merayakan peringatan hari kemerdekaan itu dengan mengibarkan bendera di puncak bukit tertinggi di desanya. Setelah yakin, Didi kemudian meminta izin kepada ayah, ibu, dan juga kakeknya. Mendengar hal itu, awalnya orang tua Didi tidak mengizinkan karena lokasinya yang terlalu jauh dan dapat sedikit berbahaya. Namun berbeda dengan sang kakek yang tersenyum bahagia mendengar kata-kata Didi. Namun akhirnya setelah diyakinkan oleh Didi, orang tuanya pun mengizinkan. Mereka memberikan banyak nasihat dan bekal agar Didi dapat berhati-hati. Dan jika ada apa-apa, Didi harus segera pulang, tidak boleh memaksakan diri. Keesokan harinya, dengan penuh semangat, Didi memulai perjalanannya untuk mendaki bukit tersebut. Perjalanan yang dilaluinya sangat tidak mudah, tetapi dia terus maju dengan tekad yang kuat. Ia sangat ingin mengibarkan bendera merah putih itu di tempat tertinggi yang ada di desanya. Setelah beberapa saat Didi mendaki, tiba-tiba ia melihat ada seekor anjing yang mengincarnya. Didi sangat ketakutan. Ia bingung harus melakukan apa untuk menghadapi anjing itu. Sempat terpikir olehnya untuk kembali pulang saja daripada nantinya dia akan diterkam anjing. Namun, niat itu ia urungkan. Ia mencoba berpikir keras untuk mencari cara. Akhirnya dia ingat bahwa ia membawa banyak bekal sosis yang dibawakan oleh ibunya. Kemudian, Didi langsung membuka bekal itu dan melemparkan beberapa sosis kepada hewan itu. Ternyata benar saja, anjing itu langsung berlari ke arah sosis tadi dan menyantapnya dengan lahap. Akhirnya Didi pun dapat terbebas dari anjing dan bisa melanjutkan perjalanannya. Beberapa langkah telah ditempuh. Ada sedikit rasa lelah yang dihadapi.
Namun dia tetap semangat untuk menyelesaikan. Ketika lelah, Didi sering beristirahat. Hingga beberapa waktu, tiba-tiba saat berjalan, kaki Didi tersandung dan ia jatuh ke tanah. Kakinya berdarah. Didi merintih kesakitan, dan di sana tidak ada siapapun yang bisa menolongnya. Ia berpikir keras, namun ia tetap bertekad ingin melanjutkan perjalanan. Kemudian Didi ingat bahwa ibunya membawakan bekal obat-obatan untuknya. Setelah diobati, Didi kemudian melanjutkan perjalanannya kembali, meskipun kakinya sedikit pincang karena terluka. Akhirnya setelah berjam-jam mendaki, Didi sampai di puncak tertinggi di desanya. Dia langsung menancapkan bendera merah putih di sana dan melihatnya berkibar dengan gagah. Didi merasa bangga dengan pencapaiannya. Meskipun banyak rintangan untuk dapat mengibarkan bendera itu, namun Didi berhasil melakukannya. Didi merasa sangat terharu dengan perjuangannya, dan dia kembali mengingat dengan cerita dari kakeknya, bahwa untuk mencapai kemerdekaan memang membutuhkan perjuangan yang sangat berat. Seperti yang dilakukan oleh Didi untuk mencapai puncak bukit itu, Didi harus berjuang melawan berbagai halangan di perjalanannya. Didi kemudian berjanji untuk selalu menghargai kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan. Itulah tadi cerita tentang Didi yang ingin mengibarkan merah putih di puncak tertinggi. Pesan moral dari cerita ini yaitu, setiap perjuangan pasti akan mendapatkan hasil yang sesuai. Jadi tetaplah berjuang untuk mendapatkan suatu tujuan, meskipun harus menghadapi banyak rintangan. Dan jangan mudah menyerah hingga tujuan itu dapat tercapai. Shalom adik-adik. Wah, pastinya adik-adik semua masih semangat merayakan kemerdekaan ya. Dari cerita yang tadi adik-adik lihat, menceritakan seorang anak bernama Didi yang mempunyai semangat. Didi anak yang baik dan rajin, ambil bagian di sekolah. Didi tinggal bersama ayah dan ibunya dan kakeknya. Dan Didi selalu mendengarkan cerita dari kakeknya tentang perjuangan pada zaman dahulu. Dan sebentar lagi Didi akan merayakan 17 Agustus. Melihat itu, Didi ingin mengibarkan bendera di puncak tertinggi. Dari cerita Didi, kita mau belajar tentang jangan menyerah. Siapa di sini adik-adik yang pernah mendapatkan sebuah tugas? Entah dari guru kalian atau dari orang tua. Wah, pastinya semuanya pernah ya. Waktu mendapatkan tugas, apa yang adik-adik lakukan? Tentunya kita harus berusaha dengan segenap hati. Harus berusaha dengan kemampuan kita supaya tugas tersebut bisa kita selesaikan. Siapa yang sering menunda tugas atau enggak segera dilakukan sehingga tugas itu menjadi menumpuk? Adik-adik semuanya harus belajar dan berusaha untuk menyelesaikan tugas-tugasnya ya. Adik-adik, ada seorang tokoh di Alkitab yaitu Kaleb bersama dengan Yosua dan 10 pengintai yang lain diutus untuk mengintai tanah Kanaan atas perintah Musa. Namun selama perjalanan 10 dari pengintai dihadapkan dengan beberapa hal di luar dugaan yang menyebabkan mereka menyebarkan berita bohong. Tetapi dari 12 pengintai yang diutus, hanya Yosua dan Kaleb saja yang ingat dan percaya bahwa Tuhan pasti menyertai mereka memasuki tanah Kanaan. Tidak hanya itu, Kaleb juga mengingat janji yang dinyatakan Tuhan Allah kepada Musa. Nah, saat Kaleb melaksanakan tugasnya untuk mengintai dari Kades ke Barnea, dia membawa pulang kabar yang sebenar-benarnya. Sedangkan pengintai lainnya tawar hati karena tidak yakin dapat mengalahkan musuh. Kaleb tetap mengingat perkataan dan janji yang diberikan oleh Musa
bahwa tanah yang diinjak Kaleb akan menjadi milik pusakanya. Ketika ia dulu mendengar janji itu, usianya masih 40 tahun. Sampai saat dia menagih janji itu, usianya sudah 85 tahun. Karena firman-Nya berkata di Ulangan 1 di ayat 36. Kecuali Kaleb bin Yefune, dialah yang akan melihat negeri itu, dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu. Karena dengan sepenuh hati ia mengikuti Tuhan. Karena itu adik-adik, kita mau belajar bersama. Ayo lakukan semua tugas pekerjaan yang sudah diberikan dengan hati yang tulus dan sungguh-sungguh. Adik-adik jangan menyerah, karena janji Tuhan selalu menyertai kita. Kita semua harus tetap setia dalam mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, waktunya memberi persembahan. Yuk kita ajak papa mama untuk bantu aku memberi persembahan. Papa mama, aku ingin memberi persembahan. Gimana ya caranya? Kita ajak papa mama untuk scan QRIS yang ada di layar. Kalau sudah, yuk kita memberi sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Selamat memberi adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita hari ini, yuk kita berdoa dulu seperti doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan untuk kita. Mama, Papa, kita dampingi si kecil yuk untuk berdoa bersama. Kita lipat tangan, tutup mata. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, terima kasih ya sudah mengikuti ibadah hari ini. Miss Fia senang sekali adik-adik boleh ikut bernyanyi bersama, memuji dan menyembah nama Tuhan. Sampai ketemu lagi di video minggu depan. Dadah, happy Sunday, God bless you.